Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya habibana ya Rasulullah. Sallallahu alaika wa ala alika wa ashabika wa man ittaba'aka ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjelaskan pembangunan Masjid Nabawi dan keutamaan Masjid Nabawi, kemuliaan kota Madinah dan penduduk Madinah. Setelah unta itu bertandat dan memukulkan lehernya sudah dipukulkan ke tanah, ya. Waktu itu sore hari Jumat dan pulangnya dari lembah Danona itu kan hari Jumat, Jumatan di sana dan terus selesai Jumat melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, sore hari Jumat sampai di kota Madinah. Dari bulan Rabiul Awal. Kemudian karena marbet itu tempat diduduki oleh unta, ya bertandatnya unta, sebagaimana unta itu tidak boleh didudukkan, yang kita ketahui karena ada sabda Nabi, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah", biarkan jalannya unta itu karena unta itu diperintah. Maka karena unta itu yang milih sendiri tempatnya Nabi Muhammad SAW, rumah dan masjidnya, langsung Rasulullah SAW bertanya, marbet ini punya siapa? Marbet tempat pengeringan unta, pengeringan kurma. Seraya berkata, wahai orang-orang Ansar, thaminuni biha'atikum hadha li'attakhidhahu masjidan. Juallah kepadaku kebun kalian ini supaya aku menjadikannya sebagai masjid. Mu'adz bin Afra, ini seorang sahabat Ansar, ya, sahabat Ansar. Marbet ini punya dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhail, putra Amr. Aku akan membuat mereka ridho ya Rasulullah, sudah bangun saja masjid, tetapi dibeli oleh Rasulullah SAW, thaminuni. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memulai membangun, dan Rasulullah sendiri yang pertama memulai pekerjaan itu, tasji'an lahum, memberi semangat kepada mereka. Dan kemudian setelah Rasulullah sudah mulai bekerja, orang Muhajirin dan orang Ansor sudah mulai datang berbondong-bondong, bekerja ramai-ramai, gotong royong. Saking asiknya mereka melantunkan sebuah syair, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu lidzalika minnal amalul mudallalu. Kalau kita duduk dan Nabi bekerja, kita ini nggak bagus kalau Nabi bekerja dan kita duduk. Dan marbet itu ada kuburan orang Quraisy, tempat penjemuran kurma itu ada kuburan orang-orang musyrik dan pohon kurma dan reruntuhan bangunan. Diperintahkan oleh Nabi pohon kurma itu supaya dipotong, ya ditebang, dan reruntuhan itu diratakan dan kuburan-kuburan itu digali. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat mulai memindahkan batu-batu seraya bersyair, Allahumma la khaira illa khairal akhirah, fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah orang Ansor dan orang Muhajirin. Rasulullah SAW sambil memindahkan batu tidak ikut dalam nyanyian ini, tetapi Rasulullah berdoa begini, la aisha illa aishul akhirah, Allahumma arhamil muhajirin wal ansar. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, rahmatilah orang muhajirin dan orang Ansar. Hampir serupa dengan syair yang di atas, tetapi Rasulullah bukan penyair. Jadi di sini nathar, ya, doanya Rasulullah nathar, adapun yang dilantunkan oleh orang Ansar adalah syair. Nah, Ali ini yang ahli syair juga bernyanyi, wartajaza aliyun qailan, la yastawi man ya'murul masajida yad'abu fihi qa'iman wa qa'ida wa man yura anil ghubari haida. Tidak sama orang yang membangun masjid, tekun di dalam membangunnya, berdiri dan duduk, tetap bekerja. Kalau capek berdiri, duduk. Dan orang yang takut dari debu dan orang yang dilihat dari debu berpaling. Maksudnya takut kotor pakaiannya. Nah, Ammar saking semangatnya meniru syairnya Ali. Ya, faqad Ammar bin Yasir yartajizuha. Maka ada seorang sahabat yang tersinggung karena dia menyangka sesungguhnya Ammar menyinggung dia dengan syair itu.
Faqala li Ammar, seorang sahabat itu berkata kepada Ammar, "Yabna Sumayyah, wahai anaknya Sumayyah," karena ibunya Ammar ini Sumayyah, "Wallahi inni la arani sa'uridu hadzal 'asa li anfikah." Demi Allah, aku seperti melihat tongkat ini akan aku pukulkan kepada hidungmu. Ya, mau aku pukul hidung kamu dengan tongkat ini. Mau aku remukkan hidung kamu dengan tongkat ini. Kenapa kau menyinggung-nyinggung diriku? Didengarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah langsung marah dan berkata, "Ma lahum wa li Ammar." Apa bagi mereka dan bagi Ammar? Yad'uhum ilal jannah. Ammar mengajak mereka ke sorga, wa yad'unahu ilan nar. Dan mereka mengajak kepada Ammar ke neraka. Sempurnalah pembangunan masjid dengan batu dan atapnya merupakan daun kurma, dan dibangun pula di dekat masjid kamar-kamar para istri Nabi Muhammad SAW. Masjid yang berkah ini salah satu dari masjid yang 3 di mana tidak boleh berpayah-payah berbiaya jalan jauh kecuali ketiga masjid itu karena keagungan masjid tersebut. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berpayah-payah jalan jauh kecuali menuju ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidi Hadar dan masjidku ini, wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau Anda mau datang ke tempat dalam tujuan ibadah dengan biaya yang banyak, dengan menguras tenaga, maka datanglah ke 3 masjid tersebut, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, karena keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda di dalam keutamaan masjidnya Rasulullah, ya, dalam sebuah sabdanya, "Salatun fi masjidi hadza," salat di masjidku ini, bi alfi salatin, dengan 1000 salat, fi ma siwahu, di tempat lain masjidku, ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau solat di Masjid Nabawi itu 1 kali, lebih baik daripada solat di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram 1000 kali. Alfi solah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man ata masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin." Siapa yang datang ke masjidku ini tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan yang dia akan mengajarinya atau dia belajar, kana kal mujahid, maka dia seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Fidahu abi wa ummi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku, ya, bukan sampai mimbar. Di antara rumahku wa mimbari dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, kebun di antara kebun sorga. Jadi unta itu kan duduknya 2 kali. Ya, duduknya pertama di tempat mimbarnya Rasulullah, kemudian berdiri lagi, jalat jaulatan, bergerak lagi, dan kemudian duduk lagi dan meletakkan lehernya. Yang pertama tidak meletakkan lehernya, hanya duduk saja, kemudian berdiri lagi, kemudian jalan terus, duduk, dan kemudian lehernya diletakkan, ditempelkan ke tanah. Itulah rumah Nabi Muhammad SAW. Dari tempat tandatan pertama ke tandatan kedua, itulah raudhatun min riyadil jannah. Tempat tandatan pertama adalah tempat mimbarnya, tempat tandatan kedua adalah tempat rumahnya. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat kebun di antara kebun sorga. Adapun dari kemuliaan Madinah dan penduduk Madinah, maka cukup kami mendatangkan sebagian apa yang telah sahih di dalam keutamaan kota Madinah dan keutamaan penduduk Madinah. Ya, sebagian, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam lubangnya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qurah yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah tunfin nasah kama yunfil kiru khubuthal hadid." Aku diperintahkan berpindah ke sebuah daerah yang bisa memakan banyak kota. Ya, daerah itu nanti akan Rasulullah diperintahkan berpindah ke suatu daerah di mana daerah itu nanti akan memakan banyak negeri.
Ya, ta'kulul qura. Yaquluna Yathrib, mereka berkata daerah itu adalah Yathrib. Wa hiya al-Madinah. Daerah itu bukan Yathrib tetapi Al-Madinah. Karena orang kalau sekarang bukan lil hikayah menyebut Madinah dengan Yathrib, falyastaghfirillah. Man sammal Madinata Yathriba falyastaghfirillah. Harus istighfar. Kecuali kita lagi berhikayah, enggak apa-apa. Mereka berkata itu Yathrib. Wa hiya al-Madinah. Kota itu adalah Al-Madinah. Tunfin nasah, bisa meniadakan, menafikan manusia, kama yunfil kiru khubuthal hadid, sebagaimana alat peniup besi, pandai besi, ada alat terbuat dari kulit hewan itu untuk meniup api. Bagi pandai besi itu namanya kir. Sebagaimana kir menghilangkan karatan-karatan besi. Jadi manusia yang munafik tidak akan betah di kota Madinah. Tunfin nasah kama yunfil kiru khubuthal hadidi. Di sini juga ada doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka akhrajtani min ahabbil biladi ilayya fa askinni fi ahabbil biladi ilaika. Ya Allah, engkau telah mengeluarkanku dari bumi yang paling aku cintai, maka tempatkan aku di bumi yang paling engkau cintai. Jadi habbil biladi ilayya, bumi yang paling aku cintai adalah Makkah. Tempatkan aku di bumi yang paling engkau cintai, kota Madinah. Dan di sini ada sabda Nabi Muhammad SAW, wallahi innaki khairu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya kamu wahai Mekah, bumi Allah yang paling baik. Wa habbu ardillah ilayya, dan bumi Allah yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah aku tidak diusir dari kamu, maka aku tidak keluar. Ini tidak bertentangan ini. Sebelum datangnya Rasulullah ke kota Madinah ini. Ya, tidak bertentangan dua hadis ini. Dari keutamaan yang bisa menambah kecintaan kita kepada kota Madinah adalah sabda Nabi Muhammad SAW, man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha. Barang siapa yang mampu mati di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah. Bukan hanya datang, bukan hanya bertempat tinggal, tetapi datang, bertempat tinggal dan mati di kota Madinah. Kalau bisa ya, fa inni, maka sesungguhnya diriku akuno lahu syahidan au syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi atau penyafaatnya nanti di hari kiamat. Ada jaminan khusus bagi orang yang mati di kota Madinah. Karena dari itu Sayyidina Umar bin Khattab langsung dikenal dalam doanya, ya. Doanya, karena berangkat dari hadis ini, Sayyidina Umar bin Khattab berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika wa mautan fi madinati rasulika. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati syahid di jalanmu dan kematianku di kota Rasulmu. Tidak cukup Umar memohon kepada Allah mati syahid saja, tetapi kematiannya di kota Rasulullah SAW. Dan memang betul Sayyidina Umar dikubur di dalam rumahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ada ayat juga dalam surah Al-Hasyr ayat 9, ya, dijelaskan pula keutamaan kota Madinah. Dan juga ada hadis bahwa sesungguhnya orang Ansor itu tidak mencintai orang Ansor kecuali orang mukmin, tidak membenci orang Ansor kecuali orang munafik. Siapa yang mencintai orang Ansor maka dia dicintai Allah. Siapa yang membenci orang Ansor maka dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau membenci orang Ansor, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena proses hijrah, aku termasuk seseorang dari orang Ansor. Kalau orang Ansor memilih sebuah lembah dan jalan di antara dua bukit, aku akan memilih lembahnya orang Ansor dan jalannya orang Ansor. Al-Ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Orang-orang Ansor adalah pakaian syiar. Syiar itu kayak kaos, ya. Pakaian yang langsung menyentuh jasad, ya. Wan nasu ditharun, manusia yang lain adalah dithar. Bisa dikatakan jaket, ya. Pakaian di atas pakaian dithar itu. Jadi dekat sekali hubungannya dengan Rasulullah SAW, sampai dikatakan al-ansaru syi'arun. Ansor itu adalah syiar. Syiar di sini as-saubul alladhi yalil jasad. Pakaian yang langsung menyentuh jasad. Wan nasu ditharun, manusia yang lain dithar. Dithar itu apa? Pakaian yang ada di atas syiar, di atas pakaian syiar itu. Kayak jaket, kayak jas itu pakaiannya. Jadi orang Ansor itu laksana pakaian yang menutupi aurat. Orang lain laksana pakaian yang menjadi hiasan.
Ya, kita langsung ambil pelajarannya. Ada syairnya panjang sekali. Pelajarannya apa? Satu, menjelaskan kapan dibangunnya Masjid Nabawi. Ya, bulan Syawal, hari Jumat. Dan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Ya, sebagaimana Rasulullah sampai di Kuba membangun Masjid Kuba. Yang kedua, menjelaskan keutamaan Masjid Nabawi. Yang ketiga, menjelaskan keutamaan Madinah, kota Madinah An-Nabawiyah, ala sahibiha afdalus salati wa azkas salam. Yang keempat, menjelaskan keutamaan orang Ansar dan mereka adalah penduduk kota Madinah yang melindungi Rasulullah dan menolong Rasulullah SAW. Yang kelima, keutamaan fadilah hidup di dalam kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Wallahu a'lam.